Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurmelani dari kelas A NIM 20 10 70 10 24 program studi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu fertilisasi pada manusia sampai menjadi zigot. Yang kedua, perkembangan embrio sampai tahap implantasi. Sebelum proses pembuahan terjadi, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu, di mana ovulasi adalah keluarnya sel telur pada ovarium yang normalnya terjadi pada setiap bulan, yang disebut sebagai menstruasi yang terjadi pada perempuan. Nah, setelah matang, sel telur akan keluar sehingga terjadi ovulasi. Setelah keluar dari ovarium, sel telur akan menuju ke saluran tuba Fallopi, di mana di saluran tuba Fallopi akan terjadi sekitar 24-36 saja. Sel sperma ini akan membuahi. Nah, terjadinya fertilisasi di mana sel sperma akan memasuki organ reproduksi wanita melalui vagina menuju ke uterus. Nah, di uterus ini terjadi kontraksi dinding uterus, di mana sperma dibantu untuk mendekati ovum. Dari banyaknya sel sperma, jika berhasil sampai dengan ke saluran tuba Fallopi dan melubangi hingga masuk ke sel telur, maka proses fertilisasi ini terjadi, di mana proses fertilisasi ini terjadi di saluran tuba Fallopi. Dan jika sel telur mengalami perubahan, maka sel sperma yang lainnya tidak dapat masuk. Kemudian jika proses fertilisasi ini berhasil, maka akan membentuk zigot. Jadi pada gambar kedua itu saya akan menjelaskan tentang perkembangan embrio sampai dengan tahap implantasi. Nah, jadi pertumbuhan embrio. Nah, pertumbuhan embrio ini terjadi sekitar 12-24 jam setelah terjadi ovulasi. Dalam pembentukan pronukleus dimulai. Nah, pada gambar pertama di hari ke-0, pada fase ini terjadi proses pembentukan atau perkembangan pada makhluk hidup. Selama masa embrio diawali dengan fertilisasi sampai terbentuknya janin atau zigot. Nah, zigot fase fertilisasi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang akan membentuk zigot atau yang akan menghasilkan zigot. Dan pada gambar ketiga itu yaitu divisi pembelahan pertama, di mana zigot akan melakukan pembelahan pertama. Nah, pada gambar keempat hari pertama tahap 2 sel fase morula, zigot mengalami pembelahan. Nah, pembelahan itu dimulai dari hari pertama menjadi 2 sel, hari kedua menjadi 4 sel, dan hari ketiga menjadi morula awal, hari keempat menjadi morula terhambat. Nah, untuk hari ke-6 dan sampai dengan 7 setelah implementasi blaskakista fertilisasi. Nah, untuk selanjutnya tahap blastula batang. Sel-sel morula tersebut membelah diri dan akhirnya membentuk satu bola. Ini ya contohnya ini yang berongga dan berisi cairan, dan yang kita kenal itu sebagai tahap blastula atau blastosol. Sedangkan tahap pembentukan blastula ini disebut sebagai blastulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.